selamat mencoba kembali di channel kami Firdaus Water Treatment. Kebetulan pagi ini kita ada kedatangan tamu perwakilan dari Flores ya, dengan Pak Renal ya. Ini kita akan dokumentasikan agar pihak yang akan mempersiapkan bibit pabrik itu ya minimal tahu ya kondisi workshop, kondisi gudang, dan seperti apa sih mekanisme kalau kita ingin bikin pabrik ya. Oke. Kita bahas di awal ini karena global, kita hanya langsung menyampaikan aja, memaparkan. Seperti tadi bisa dilihat posisi di depan kita ini persiapan untuk mesin cup ya. Yang sebelah sini juga sama ya, mesin cup. Oke. Sebelah sana coba perlihatkan. Ini piring galon ya. Piring galon kita setting bisa mulainya dari 200 galon per jam ya. Bisa 300, 400, 600 tergantung order ya. Nah, kemudian tadi sudah kita shot ya, nanti lihat di sebelah ada mesin piring botol yang sudah selesai. Itu bisa mulai terkecil ya, mulai dari 2 nozzle bisa langsung ke 6, 8, 10 sampai 12 ya. Nah, kemudian persiapan untuk water treatment ya, selain barusan ini untuk pengolahan bisa ultrafiltrasi atau RO. Ya, ini isinya bisa ultrafiltrasi ya. Bisa isinya juga membran RO ya, atau plus heksagonal. Ya, ini untuk penyaringan filternya ya. Oke. Untuk pendukung lainnya coba lihat. Ini isi media, kemudian conveyor, kemudian ini filling botol yang sudah siap dikirim ya. Nah, ini conveyor, kemudian ini pencucian galon ya. Kemudian di sini untuk ini pencucian botol ya, botol. Ini juga galon ya. Adapun kita rinciannya kita akan ngobrol dengan Pak Renal ya. Oke, kita lanjut. Jadi persiapan selain tamu itu datang untuk berkunjung ke workshop, mungkin yang akan dibahas kayak publikasi ya. Publikasi sudah saya sampaikan dengan Pak Heri juga. Kemudian persiapan bikin AMB itu apa? Selain legalitas formalnya kayak SIO, NPWP, IMB, bikin merek ya. Kemudian itu harus ada kerjasama dengan pihak pengelola di sini. Jadi layoutnya kita arahkan. Jadi seperti tadi ya, piring botol. Kalau saya detail lagi panjang lagi ceritanya. Ada semacam conveyor inputnya mau dipasang berapa meter, outputnya berapa meter, expired date-nya mau ditambah nggak pakai jet print, itu kan komplit kan. Kemudian buat nyetak untuk ngepasnya ada mesin lagi terpisah untuk ngepak ya. Jadi kita botol sudah masuk ke dalam dus ingin cepat lakban, tinggal dorong langsung lakban bawah dan atas. Iya, ada ya. Kemudian kelengkapan pabrik kasih itu ya sebetulnya simpel. Cuma ingin detail lagi nanti setelah dipasang. Jadi kita lihat alurnya, prosesnya, kemudian bagaimana cara merawatnya. Karena poinnya itu konsumen itu harus sampai detail paham bahwa orang yang mengerjakan itu harus disebutnya itu berlandaskan jumlah tiga SNI. Jadi harus bisa membantu sampai perizinan jauh lulus. Betul nggak? Kan kalau barometer cuma pasang doang, orang tidak umum biasa lah. Tapi ketika ingin detail, hitungannya harus benar. Contoh, ketika kita beli mesin cup, berapa kapasitas perharinya kan kita harus tahu. Kemampuannya berapa? Misalkan 800 dus. Nah, satu dus berapa? 220 mili dikali 48. Itu sekitar 10,5 liter. Kita bulatkan dengan tupas 11. Berarti berapa? 11 kali 800. Itu kan kemampuan
kebutuhan air yang dibutuhkan itu berapa? 8.800. Nah dibagi 8 plus minus lah 1.200. Nah ini kan hanya cup saja kan. Nah kedua, kalau nanti tambah lagi clean botol, isinya mau berapa mili, hitung per jam, hitung jumlah liter, ketahuan kan apakah 5.000-an atau di atas 5.000. Itu kan tergantung isinya. 600 mili dengan 10 mili jauh kan. Nah itu tinggal dikali aja. Nah posisi kita penawaran ini juga harus mengimbangi. Banyak yang pelaku, orang yang mau bikin pabrik itu mungkin awalnya hanya hitungan ingin murah, tapi dia tidak menghitung bagaimana kenyamanan akan tidak dia bisa meraih, betul nggak? Adanya nyaman itu kan harus tahu, paham dulu hitungan kan. Setelah hitungan kayak gini lah, Anda mau pakai motor berapa cc, perjalanan berapa kilo. Kalau Anda perjalanannya jauh, Anda ambil motor yang cc-nya kecil, Anda pasti capek, betul nggak? Karena itu udah hukum alam ya. Jadi kalau ingin nyaman, Anda harus ambil cc yang besar. Nyaman lah, ya, perjalanan jauh juga. Nah ini juga sama ya. Untuk pabrikasi ini kenyamanan perlu diutamakan, apalagi cari tahu persyaratan apa saja, kelengkapan apa saja, kemudian bagaimana setelah dipasang itu konsisten terhadap kualitas yang harus dirawat, seperti itu. Kira-kira Mas Rena ada mau tanyakan, silakan, yang nyambung dengan bisnis AMDK ini, apakah secara teknis silakan, secara non teknis juga silakan, biar dari semua presentasi udah cukup lah ya, tidak perlu ada lagi yang ditambahkan, saya udah paham. Iya. Mungkin baru ya, jujur saya baru pertama kali bisnis kayak gini, maksudnya untuk sebagai konsumen lah ya, untuk beli barang ini. Mungkin dari yang Pak Firdaus jelasin udah cukup lah. Ya, buat saya yakin lah, jadi dengan produk ini mungkin bisa membantu usaha saya lah. Oke. Kita akan tambahkan ya, ini kita berikan motivasi lah ya. Sekarang begini, di kondisi sekarang itu kita yang cari yang aman dalam hal berbisnis itu semua, kalau kita tidak bisa memilih dan menjalaninya, semua resikonya tinggi, betul nggak? Karena ada namanya persaingan, ada namanya disebutnya itu banyaknya orang berbisnis, karena efek daripada tidak kerja pasti berbisnis. Nah, poin untuk usaha itu yang namanya copy paste silahkan, cuma lebih baik sebelum kita terjun bisnis apapun, jangan ada nomor satu karena iri. Jadi kita copy paste bukan iri, tapi betul-betul niat kita ingin eksis. Eksis itu akan konstan, betul nggak? Beda dengan kita mengikuti apa yang Anda lakukan. Ketika saya sudah jenuh atau tidak kurang menyenangi, kita tutup atau kita berhenti atau tidak semangat. Nah itu poinnya nggak benar kan? Kalau awalnya kita hanya ingin ikut-ikutan. Nah di sini saya memberikan wawasan juga atau namanya motivasi bahwa usaha air ini sangat berprospek. Contoh begini, tatkala kita usia berapa, kita punya anak, punya nanti mungkin cucu, ini usaha kita yang kita rintis bisa diwariskan, itu enggak? Usaha itu kita harus bisa diwariskan karena apa? Karena usia kita terbatas, tenaga semua terbatas, tetapi yang tidak membatasi apa? Kebutuhan, betul nggak? Jadi selama manusia hidup tidak akan lepas dari orang itu perlu minum, betul nggak? Oke. Nah, kedua, peluang di daerah ini sangat berarti ya, karena selain kompetitor juga tidak begitu banyak, tinggal bagaimana kita menyediakan dan bisa bersaing yang bagus, yang sehat dengan perusahaan lain. Poinnya, manfaatkanlah peluang yang ada di daerahmu,
kondisi SDM-nya, kondisi alamnya, sehingga menjadi berpotensi kita ingin namanya memberikan manfaat bagi orang lain. Itu satu ya poinnya ya. Kedua, hidup pilihan. Kita mau menjadi kepala bisa, kita menjadi pengekor juga bisa. Pengikut terus belakang. Artinya kitalah yang menentukan apakah mau di depan atau mau di belakang. Betul nggak? Ketiga, kesuksesan tidak bisa dibeli dengan mudah atau namanya instan. Kita harus mau terjun langsung, kita mau mendalaminya dan mau juga bagaimana ketemu dengan rumusnya. Betul nggak? Segala sesuatu kalau kita belum tahu rumusnya pasti akan bingung. Kita akan ngeblank dan kita punya persepsi yang belum tentu benar, karena persepsi itu jangan katanya, tapi kita harus langsung buktikan. Betul nggak ya? Jadi di sini hanya memberikan pembelajaran bahwa usaha AMDK sangat berpotensi karena kebutuhan pokok. Kayak kita gas atau bensin, berapapun naik Anda pasti beli, nggak akan protes. Betul nggak? Anda protes nggak beli, nggak mungkin. Buat apa punya motor nggak diisi? Betul nggak? Nggak akan protes. Pasti kita pasti bagaimana bisa beli dan bagaimana kita mengoptimalkan baik kendaraan atau apapun yang kita upayakan jalan, yaitu dia ada juga resiko untuk beban mengembalikan tenaga kita. Betul nggak? Kayak motor, HP atau semuanya. Kalau kita punya potensinya yang bagus ya kita tidak menjadi beban, justru menjadi ini ya alat bantu seperti itu. Ada pertanyaan mungkin yang buat nambah ini? Untuk motivasi saya pagi ini hanya sebagian saja. Mudah-mudahan ada pengusaha lain yang tertarik juga ya di bidang AMDK. Kemudian poinnya, optimalkanlah potensi yang ada ya di daerah Anda, airnya, masyarakatnya, kemudian manfaatkanlah kebutuhannya, karena kita manusia itu harus saling memanfaatkan. Tanpa kita saling memanfaatkan, kita bukan manusia ya, betul nggak? Manusia harus saling memanfaatkan, saling memberikan manfaat. Demikian kita obrol kecil untuk sekelumit mengenai prospek di bidang bisnis AMDK. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.